Ade Sartomo menjawab. Sekarang ini Presiden merespon undang-undang ITE dan hingga Menko Polhukam Pak Mahfud membentuk tim untuk menggali pembaruan hukum pada undang-undang ITE yang memang sekarang ini trennya digital, terutama yang menyangkut tentang pasal-pasal 27, 28 dan yang penghinaan. Itulah yang tren di media sosial dan menjadi persoalan yang masif mengganggu ruang siber, mengotori ruang siber. Menurut Prof, hal-hal seperti ini yang mengotori ruang siber itu harusnya seperti apa? Apakah perbaru undang-undang ITE itu apakah salah satu langkah yang tepat atau ada yang langkah lebih komprehensif lagi menurut Prof? Iya, baik ya. Pertama kita harus mengapresiasi pada pemerintah dalam hal ini Menko Polhukam, artinya tanggap insisto itu respon terhadap gejala yang ada di masyarakat ya. Terutama adalah pemanfaatan dan penggunaan ruang siber yang akhir-akhir ini terkesan kotor ya, terkesan keruh gitu ya, dengan isi pilihan kata-kata sehingga menimbulkan orang ketersinggungan itu. Tapi satu hal ya, apa yang diisi konsep oleh pemerintah dalam hal ini adalah Menko Polhukam, menurut pandangan saya harus dilengkapi ya, karena pelaku-pelaku bully dan yang dibully itu lagi-lagi adalah orang, lagi-lagi adalah manusia. Oleh sebab itu manusia yang tadi sudah sering saya katakan, manusia itu mudah tergelincir, itu perlu dibenahi, ditandani. Tanpa membenahi unsur atau aspek manusianya, itu akan sia-sia ya, akan kurang efektif, walaupun perangkat-perangkat hukum itu akan dibuat selengkap mungkin. Tapi selengkap aturan yang dibuat, kalau tidak dilengkapi dengan pembenahan sisi atau aspek manusianya, itu juga akan kurang produktif. Itu pertama ya. Yang kedua, saya melihat ya, ada kekosongan dan mudah-mudahan TV iNews ini punya program tersendiri untuk membantu pemerintah dan masyarakat. Ini mendandani itu bahasa Jawa ya, mengenai manusia. Manusia sudah kehilangan karakter, ya. Manusia sudah kehilangan budaya itu. Nah, sehingga penegakan hukum yang berbudaya itu adalah penegakan hukum yang melengkapi sisi manusia. Konsep budaya hukum yang saya kembangkan ya, saya tekuni ini pertama adalah diukur dengan 3. Manusia itu ada pengetahuan. Pengetahuan ini mendrive, menyetir, mengarahkan pilihan kata-katanya, pilihan tingkah lakunya, pilihan tindakannya. Nah, kalau pengetahuannya isinya itu jahat atau tidak berisi pengetahuan tentang SOP dan hukum, maka perilakunya tidak bisa dikontrol dengan pengetahuan hukum itu. Nah, seolah-olah membuli, mengujar kebencian dan sebagainya itu tidak tabrakan dengan norma hukum. Padahal itu ada tabrakan norma hukum, bisa norma sosial, norma agama dan sebagainya. Nah, ketika pikiran pengetahuan itu diperbaiki, pikirannya bagus, maka pilihan kata-katanya itu tinggal nunggu waktu saja, momentum saja. Tinggal menunggu momentum, tinggal waktu, dia akan memilih kata-kata yang baik. Nah, pilihan kata-kata yang baik, perilaku yang baik, perbuatan yang baik, itu akan menghasilkan suatu situasi kondisi baik, sehingga tidak riuh, rendah dengan kegaduhan. Nah, kalau digunakan mengenakan terkait dengan cyber, ketika manusianya itu pikirannya baik, pilihan kata-kata perbuatan baik,
maka penuangan di dalam cyber itu pasti baik, tidak menimbulkan kegaduhan. Kalau dihitung persentase mungkin gaduh pun hanya kecil. Nah, itu akan menggambarkan masyarakat Indonesia itu memang masyarakat berbudaya. Nah, ini yang belum dibahas oleh media-media mainstream, terutama media TV mainstream. Nah, kalau itu dibahas dengan baik, maka akan membantu pemerintah dan masyarakat. Tidak gaduh terus seperti saat ini. Jadi ada satu hal, tulang punggung ruang siber ini kan internet. Internet ini lahirnya pada tahun 64 di Amerika itu dengan karakter awalnya adalah untuk dunia akademis. Di antara para akademisi ini bertukar ilmu, bertukar pendapat, berdiskusi lewat jaringan internet. Nah, ini artinya pada awalnya kelahiran internet ini sangat mulia. Nah, kenapa kemudian ketika ini internet masuk ke ruang publik menjadi satu problematik yang tidak hanya di Indonesia, juga di Amerika, di beberapa tempat, Rusia ini kenapa Pak? Kira-kira kalau menurut pandangan Prof, dan apa yang harus dilakukan oleh katakanlah pemerintah kalau di Indonesia? Ya, sebelum karena itu saya jadi ingat ya, saya itu pernah berkunjung ke Moscow State University di Fakultas Hukumnya itu. Itu ada ruangan cyber, diskusi dalam dunia akademik itu sudah menjangkau lintas benua. Jadi kalau ada diskusi di situ, mahasiswa yang ada di Australia, di Amerika, di belahan dunia lainnya itu bisa mengakses langsung. Itu memang seperti tujuannya mulia. Nah, kemudian dalam perkembangan peradaban, ya, peradaban itu ya isinya adalah manusia-manusia tadi. Nah, ini ada seakan-akan itu ada pelecehan gitu ya. Ada pelecehan niat baik cyber yang digunakan pada saat melahirkan itu, tetapi sekarang sudah sebagian itu menyimpang gitu ya. Nah, dalam konteks itu Indonesia sedang ngetrend. Kalau dihitung-hitung jumlahnya mungkin ya masyarakat masih banyak yang menggunakan itu, tetapi karena dikuasai oleh orang-orang yang berpengetahuan, gitu ya, berpengetahuan minim hukum, minim budaya, minim etika, kebetulan sedang menguasai. Nah, sehingga seakan-akan cyber itu isinya seperti itu. Nah, kemudian apa yang harus dilakukan untuk mengerem, kan gitu ya, untuk mengerem agar supaya pelaku-pelaku yang isi cyber ini berkurang, gitu ya, atau terhenti, minimal berkurang. Nah, oleh karena itu penegakan IT ini jadi penting sebenarnya, gitu ya. Penting itu di penegakan pasal-pasal yang ada di IT itu penting, tetapi lebih penting lagi adalah pembinaan manusianya, penggunanya itu, gitu ya. Apa yang dibina adalah internalisasi pengetahuan hukum dalam konteks ini, sehingga pelaku-pelaku entah itu YouTuber atau pengguna-pengguna lain itu tahu bahwa yang diucapkan ini akan tabrakan dengan norma hukum. Yang saya sampaikan ini akan tabrakan dengan norma agama. Yang akan saya lakukan ini nanti akan benturan dengan norma-norma sosial. Nah, itu dimasifkan ya, diinformasikan, disosialisasikan dengan baik. Tugas siapa itu? Kan gitu. Ya mari bareng-bareng. Tugas pemerintah melalui instrumen-instrumennya, Menko Info, Kemendikbud dan kementerian yang terkait, masyarakat melalui unit-unit sosial itu akan menjadi sinergitas yang tinggi, produktif untuk mengatasi brutalnya di ruang cyber yang saat ini sedang seakan-akan menguasai, begitu ya. Itu konsep-konsep yang penting ke depan. Ya, Pak, kalau misalnya nih dengan adanya revisi Undang-Undang ITE ini, artinya kan hukum terhadap pelaku-pelaku bully atau ujaran kebencian ini agak sedikit kendor. Sementara waktu keras aja pelaku bully, pelaku ujaran kebencian itu banyak. Pendapat Bapak seperti apa? Sudah artinya sudah benarkah Undang-Undang ITE ini harus direvisi? Ya, undang-undang direvisi itu
dalam rangka mengakomodasi praktek-praktek di lapangan ya. Tetapi direvisi seperti apapun menurut pandangan saya, yaitu welcome saja lah, monggo saja gitu. Tetapi yang dibenahi itu kan pelakunya, ya, orangnya. Orang itu manusia itu mudah tergelincir. Nah, ini ada ruang kosong yang belum kelihatan. Saya melihat dengan jelas itu. Saya ada di dunia akademisi, maka Kemendikbud ya, Kemendikbud itu kan pendidikan dan kebudayaan. Pendidikan itu karakternya apa? Karakter yang budaya apa? Budaya Indonesia. Nah, sekarang itu dicari ke bawah, mulai dari TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, S1, S2, S3. Pendidikan yang berkarakter, yang berbudaya itu ada tidak? Itu satu. Yang kedua, setiap universitas, setiap SMA itu sekolah menengah umum sampai ke bawah itu selalu mencantumkan visinya. Tapi perlu ditanya, apakah visi yang baik-baik tadi itu betul-betul diinternalisasikan ke dalam benak siswa, benak mahasiswa? Begitu. Kalau itu tidak dilakukan, yang dilahirkan adalah orang yang berpengetahuan tetapi minus budaya, minus pendidikan. Itu yang terjadi saat sekarang ini. Ya, itu gambaran-gambaran yang ada di medsos itu adalah hilangnya pendidikan dan kebudayaan. Itu pandangan saya. Baik, Bang. Terima kasih telah menyimak Adi Saptomo menjawab. Sampai jumpa pada jawaban berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, lonceng, dan share.